Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Zahra Bitusa dari kelas Manajemen Informatika 3C dengan NPM 22753099. Di sini saya akan melanjutkan tugas video PBO mengenai project to-do list bagian encapsulation pada codingan yang ini private in ID ini. Jadi dalam encapsulation kita tuh bisa menjelaskan setiap baris kode yang mengacu pada atribut-atribut privat dalam kelas. Data dalam kelas DraftTags ini sebagai berikut yang ini. Nah, ini. Jadi yang pertama itu private in ID. Ini tuh adalah deklarasi. Ini adalah deklarasi atribut ID sebagai variabel privat. Dengan kata lain, variabel ID hanya dapat diakses dan dimodifikasi dari dalam kelas DraftTags ini. Ini merupakan langkah pertama dalam menerapkan encapsulation. Lalu ada private string judul yang ini nih sama seperti atribut yang ID, hanya atribut yang judul ini dideklarasikan sebagai privat. Hal ini memastikan bahwa nilainya tuh hanya dapat diakses melalui metode getter dan diubah melalui metode setter yang ditentukan dalam kelas DraftTags ini. Lalu yang ketiga tuh ada private string description ini. Bagian ini tuh atribut description juga tuh dinyatakan sebagai privat. Ini nih adalah praktik yang umum di encapsulation untuk menjaga privasi data dalam sebuah kelas, karena hanya metode kelas yang dapat mengakses secara langsung. Lalu pada private string yang tanggal ini itu sama seperti tiga atribut yang sebelumnya. Terus yang tanggal ini juga dideklarasikan sebagai privat. Ini nih adalah salah satu aspek penting dalam encapsulation yang membantu dalam mengisolasi data dari akses langsung dan kontrol akses data tersebut. Jadi melalui metode-metode yang telah ditentukan gitu. Terus pada intinya itu deklarasi semua privat ini itu tuh adalah langkah penting untuk menerapkan encapsulation yang mengisolasi dan melindungi data dalam suatu kelas. Itu tuh kita juga bisa memungkinkan kontrol akses dan memastikan integritas data, dan seluruh dunia luar dapat berinteraksi dengan data ini melalui metode getter dan setter yang didefinisikan dalam satu kelas. Lalu pada bagian yang getter dan setter ini, yang public in ini, yang bagian getter ini, public in get ID ini, return ID ini adalah metode getter untuk atribut ID. Jadi metode ini nih memiliki visibilitas publik. Ini berarti dapat diakses dari luar kelas di DraftTags ini. Lalu fungsi utama dari metode ini tuh untuk mengembalikan nilai dari atribut ID, sehingga kita tuh bisa baca nilai ID tanpa harus mengaksesnya langsung. Lalu pada bagian public void set ID ini, pada bagian setter ini nih adalah metode setter untuk atribut ID. Lalu metode ini juga tuh memiliki visibilitas publik yang berarti dapat diakses dari luar kelas DraftTags ini. Lalu fungsi utama dari metode ini nih untuk mengatur nilai atribut ID dengan nilai yang diberikan sebagai parameter, sehingga kita tuh dapat
tuh dapat mengubah nilai ID dengan cara yang terkendali. Lalu yang pada public string yang judul ini, yang pada bagian getter ini, itu tuh metode getter untuk atribut judul. Lalu metode ini juga tuh mempunyai visibilitas public dan digunakan untuk membaca nilai atribut judul dengan cara yang aman. Lalu pada bagian setter public void set judul ini nih, metode setter untuk atribut judul. Sama seperti metode setter sebelumnya, ini juga tuh punya visibilitas public dan digunakan untuk mengubah nilai atribut judul dengan nilai yang diberikan sebagai parameter. Lalu pada bagian getter description ini metode getter untuk atribut description. Metode ini nih sama kayak yang lain, dapat diakses dari luar kelas, dari luar draft tags, dan digunakan untuk membaca nilai atribut description. Pada bagian setter di description ini nih adalah metode setter untuk atribut description. Metode ini juga memungkinkan pengguna metode public untuk mengubah nilai atribut description dengan nilai yang diberikan sebagai parameter. Lalu pada bagian public string yang tanggal ini tuh metode getter untuk atribut tanggal. Lalu metode ini tuh mirip dengan metode getter lainnya dan digunakan untuk mengakses nilai atribut tanggal dari luar kelas draft tags. Lalu pada bagian setter yang tanggal ini adalah metode setter untuk atribut tanggal. Metode ini juga tuh bisa memungkinkan pengguna untuk mengubah nilai atribut tanggal dengan nilai yang diberikan sebagai parameter. Dalam semua kode ini nih digunakan untuk mengakses nilai atribut tertentu, sedangkan setiap metode setter itu tuh digunakan untuk mengubah nilai atribut tertentu. Jadi tuh ini nih mengikuti prinsip encapsulation yang memungkinkan kontrol akses yang ketat ke atribut kelas dan menerapkan abstraksi yang baik untuk menjaga integritas data. Jadi gitu penjelasan saya mengenai encapsulation pada project to-do list mata kuliah PBO ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.